Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan bagaimana caranya untuk menguji validitas dan reliabilitas sebuah instrumen penelitian. Ya. Nah, di sini dalam aplikasi SPSS kita sudah melihat bahwa di atas sudah ada judul, ya, dari pertanyaan 1, pertanyaan 2 sampai seterusnya, ya. Nah, bisa dilihat di sini variabel view-nya. Nah, di sini datanya ada dari pertanyaan 1 sampai dengan pertanyaan 19. Oke, di sini akan saya tambahkan pertanyaannya menjadi 20. P20. Di sini tidak boleh menggunakan spasi, ya. Nah, selanjutnya akan disesuaikan. Ini desimalnya dinolkan, ya. Kemudian ini posisinya di tengah biar sama, ya, semuanya. Oke, setelah ini cukup, ya. Kita kembali lagi ke data view. Nah, di sini sudah bisa terlihat di atas itu ada sampai 20, ya. Nah, kemudian satu lagi saya tambahkan di sini adalah jumlah, ya. Oke, sudah. Kita kembali lagi ke data view. Nah, di sini sudah ada, ya, kolom untuk jumlah. Oke, selanjutnya saya sudah menyiapkan datanya dari Excel, ya. Nah, ini adalah datanya. Kita copy semua. Kemudian kita paste ke SPSS-nya. Menggunakan Ctrl V, ya. Nah, di sini datanya sudah masuk semua. Sebanyak 44 yang mengisi. Nah, kemudian di sini jumlahnya masih kosong, ya. Sebetulnya ini bisa langsung di Excel-nya kita jumlahkan kemudian copy paste ke sini untuk lebih memudahkan, ya. Tetapi di sini saya akan mencoba untuk menyampaikan bagaimana caranya menjumlahkan di aplikasi SPSS. Nah, di sini tinggal pilih transform kemudian compute variable, ya. Nah, di sini kita tinggal mengetikkan, misalkan di sini adalah jumlah, ya, tadi namanya tabelnya. Kemudian kita masukkan P1 ditambah P2 ditambah P3 tambah, ya, karena kita akan menjumlahkan, ya. Oke, maaf ada yang kelewat, ya. P3 P4 tambah P5 tambah P6 tambah P7. Ini sampai semuanya, ya, karena kita akan menjumlahkan semua data. P8 P9 tambah P10 tambah P11 tambah P12 tambah P13 tambah lagi P14 tambah lagi P15 tambah lagi P16 tambah lagi P17 tambah lagi P18
tambah lagi P19 tambah lagi P20 terakhir. Nah, ini sudah ya. Kemudian kita klik OK. Oke, nah di sini hasil outputnya menandakan sudah selesai ya. Nah, di sini otomatis jumlahnya akan terisi ya berdasarkan data tabel setiap pertanyaan. Nah, kemudian setelah ini kita isi semua, baru kita melaksanakan pengujian validitas. Pengujian validitas itu dilakukan untuk menguji instrumen tersebut itu valid nggak untuk mengukur sebuah variabel penelitian ya. Nah, caranya masuk ke tabel analis ya. Kemudian masuk pada correlate dan masuk pada pilihan bivariat ya. Ke analis, kemudian correlate dan bivariat ya. Klik di sini. Nah, di sini sudah ada datanya. Kita masukkan semuanya. Kita kontrol A, kemudian masukkan semuanya ke sebelah kanan. Kita cukup memilih version to tiled, kemudian flag signification. Kemudian klik OK. Nah, datanya di sini sudah muncul ya. Hasilnya sudah muncul. Nah, P1 pertanyaan 1 valid atau tidak? Di sini dikatakan valid ya. Kenapa valid? Kita lihat di sini ada R tabelnya ya, perbandingannya. Kita lihat di sini. Nah, di sini distribusi nilai R tabel ya. Jadi data tersebut itu dikatakan valid jika R hitung tadi di SPSS ya lebih besar daripada R tabel ya. Nah, di sini kita lihat R tabel dengan signifikansi 5% ya. Pertanyaannya ada berapa? Tadi ada 20. Maka di sini kita lihat berarti R tabelnya adalah 0,444 ya. Itu R tabel. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa ketika ini adalah 0,598 itu lebih besar daripada R tabel ya. Maka ini dikatakan valid ya. Kemudian 0,451 ini juga dikatakan valid karena masih di atas 0,44 ya. Nah, soal yang ketiga di sini tidak valid karena posisinya ada di bawah 0,44 ya. Di sini ada 0,057 ya. Itu dikatakan tidak valid. Nah, ini pun sama ya. Ini pertanyaan ke-6 sama, tidak valid ya. Dan seterusnya ya. Itu untuk melihat data itu valid atau tidak ya. Pertanyaan itu valid atau tidak ya. Dan ini yang terakhir 463 juga valid. Nah, ini tidak valid ya. Oke, jadi itu untuk menentukan valid atau tidaknya sebuah instrumen ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat atau menguji reliabilitas datanya. Reliabel atau tidak, kuat atau tidak, bagaimana hasilnya ya. Jadi instrumen tersebut itu reliabel nggak setelah melihat data pengisinya ya. Pengisinya konsisten atau tidak ya. Maka caranya yaitu masuk lagi ke form kolom analis, masuk pada scale dan pilih reliability analysis. Kemudian klik di sini. Nah, di sini ini awalnya tidak masuk ya semuanya. Nah, awalnya seperti ini.
Semuanya ada di sebelah sini, kemudian kita pilih saja semuanya kecuali yang penjumlahan ya. Yang penjumlahan jangan dimasukkan ya. Nah, jadi seperti ini ya. Kita masukkan ke sini semua, kita hitung semua untuk menghitung reliabilitasnya ya. Jadi seberapa kuat instrumen tersebut ya. Kemudian masuk pilihan statistik di sini dan pilih scale saja di sini ya. Tinggal klik scale di sini, scale if item deleted ya. Kemudian klik continue dan di sini langsung klik OK saja. Nah, maka di sini muncul hasilnya ya. Dengan current bed alpha-nya adalah 0,811. Dikatakan reliable jika current bed alpha lebih besar daripada 0,6 ya. Jadi kalau sebaliknya, kalau current bed alpha di sini adalah 0,5, maka itu tidak reliable karena berada di bawah 0,6 ya. Jadi hasil data statistik ini menunjukkan bahwa data ini adalah reliable karena datanya berada di atas 0,6 ya. Dengan instrumennya ada 20 soal ya. Dan yang mengisinya ada 44 orang siswa ya, atau siswa atau 44 orang ya. Nah, itu sebagai alat ukur untuk menguji validitas dan reliabilitas sebuah data penelitian atau instrumen penelitian. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Terima kasih dan selamat mencoba, selamat belajar ya.